Sampah sebentar lagi tidak lagi jadi masalah. Bahkan dia bakal jadi harta karun. Begitu konon katanya. Tapi benarkah demikian kenyataannya? Ataukah ini cuma mimpi di siang hari bolong? Di negara-negara maju harus kita akui masalah penanganan sampah tampaknya memang bukan lagi jadi masalah. Masalah pengolahan tumpukan sampah sudah bisa diatasi dengan teknologi. Di negara-negara Eropa, Jepang, dan juga Singapura, solusi yang digunakan adalah insinerator. Pabrik pembakar sampah ramah lingkungan dengan teknologi canggih yang bisa punya manfaat lain, yakni menghasilkan listrik. Waste to energy, itulah konsep yang digunakan. Di Jepang, salah satu negara termaju dalam teknologi ini, sekarang ini sudah ada sekitar 1.200 insinerator dan sebagian di antaranya bisa menghasilkan listrik. Di sana, implementasi konsep waste to energy sudah menghasilkan listrik sebanyak sampai dengan 4,2 gigawatt setiap tahunnya. Kalau dihitung secara kasar, pasokan ini bisa mencukupi kebutuhan listrik hingga 4,2 juta keluarga. Sementara itu, di Eropa produktivitasnya lebih tinggi lagi. Di sana ada lebih dari 500 insinerator yang menghasilkan total 10,5 gigawatt listrik setiap tahunnya. Insinerator waste to energy, tampaknya pendekatan inilah yang sekarang ada di benak Gubernur Pramono Anung, Mas Pram, buat menyelesaikan masalah sampah yang hingga saat ini masih jadi masalah pelik buat Jakarta dan juga kota-kota lain di negara kita. Menurut hitungan, setiap hari Jakarta menghasilkan 7.500 ton sampah, di mana 3.500 ton diantaranya belum terkelola dengan baik. Sementara itu, sekarang ini, Pemprov Jakarta juga memiliki 56 juta ton tumpukan sampah yang tak termanfaatkan di pembuangan akhir Bantar Gebang. Dengan rencana membangun tempat insinerator atau pembangkit listrik tenaga sampah yang dapat mengolah hingga 10.000 ton sampah setiap harinya, dengan menggunakan teknologi terbaru, diperkirakan akan bisa dihasilkan listrik sampai dengan 1.500 megawatt per hari. Jumlah listrik ini bakal mengurangi ketergantungan Jakarta pada penggunaan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara yang menimbulkan polusi dan tidak ramah lingkungan. Tapi, tentu saja, implementasi insinerator ini nggak semudah yang dibayangkan dan yang direncanakan. Masalah pengelolaan sampah sebetulnya kompleks dan nggak ada solusi tunggal yang bisa membereskan semua persoalan. Ada beberapa masalah yang harus dipikirkan oleh Mas Pram dalam mengimplementasikan teknologi insinerator super canggih ini. Yang pertama, menyangkut manusia dan lapangan pekerjaan. Kita tahu selama ini sampah jadi lahan penghidupan banyak orang, sangat banyak orang. Mulai dari para pemulung, pengumpul, hingga pengepul sampah. Lalu ada pula kegiatan pemilahan yang dilakukan di bank-bank sampah dan tempat-tempat pemilahan sampah. Kemudian ada juga pabrik-pabrik pengolahan sampah plastik dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana nasib semua orang yang mencari penghidupan dari mengelola dan memanfaatkan sampah ini kelak? Yang pasti, yang mestinya jadi catatan, walaupun nanti Jakarta menggunakan teknologi insinerator canggih, kegiatan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, RT, RW, dan seterusnya mestinya nggak boleh berhenti. Sampah nggak boleh semuanya langsung dibakar di insinerator. Sampah plastik dan sejenisnya yang masih bisa didaur ulang sebaiknya tetap dilakukan daur ulang. Sementara itu, sampah-sampah organik yang bisa dijadikan kompos sebaiknya tetap dijadikan kompos. Kampanye tidak menggunakan plastik sekali pakai dan mengkonsumsi air minum menggunakan tumbler masih harus digalakan. Karena ini menyangkut gaya hidup yang mesti dibangun, yakni gaya hidup yang hemat penggunaan sumber daya. Jangan sampai karena masalah sampah dibereskan dengan teknologi insinerator, gaya hidup boros semakin marak di masyarakat.
Masalah lain yang mesti dihitung dengan cermat adalah soal pembiayaan. Sekarang ini memang sudah banyak investor yang mau menanamkan uangnya untuk membangun pabrik pengolahan sampah ramah lingkungan. Mereka sudah mau berinvestasi di pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, masalahnya dalam operasionalnya, kelak PLTSA ini bakal memungut biaya kepada Pemprov buat setiap ton sampah yang mereka kelola. Di sini harus diingat, Pemprov Jakarta akan menggunakan uang rakyat buat membayar biaya pembakaran sampah ini. Makanya harus dilakukan penghitungan yang cermat. Jangan sampai pabrik-pabrik pembakaran sampah nanti bisa memungut biaya yang terlalu tinggi, karena pemerintah nggak punya pilihan lain. Sebagai gambaran, meskipun harganya bervariasi, diperkirakan pembangunan satu insinerator dengan kapasitas pengolahan sampai dengan 3.000 ton per hari membutuhkan biaya sampai 400 juta dolar atau sekitar 7 triliun rupiah. Konsekuensi dari pembangunan yang mahal ini, dalam hitungan kasar, Pemprov Jakarta harus menganggarkan sampai dengan 300 miliar rupiah uang rakyat setiap tahunnya buat membayar proses pembakaran sampah di satu pabrik insinerator. Kalau Jakarta mau membangun 3 insinerator buat mengelola 7.500 ton sampah yang dihasilkan warga Jakarta setiap harinya, maka dibutuhkan anggaran 900 miliar per tahun. Dan ini belum termasuk ongkos angkut sampah dari rumah-rumah ke pabrik pembakaran sampah. Sekarang ini Pemprov Jakarta membayar tipping fee sekitar 200.000 per ton sampah yang diolah. Untuk 7.500 ton per hari, berarti pemerintah harus menyediakan anggaran 1,5 miliar per hari atau sekitar 500 miliar per tahun. Nah, bisa dilihat, kalau kita mau menyelesaikan masalah sampah menggunakan insinerator, maka uang rakyat yang harus disediakan mencapai 2 kali lipat dari yang dianggarkan sekarang ini. Tapi, ini ada tapinya. Andai kita seperti di negara-negara lain bisa mengkombinasikan pengolahan dengan insinerator dan proses pemilahan sampah sejak tingkat rumah tangga, katakanlah 50% sampah berhasil didaur ulang atau dijadikan kompos, maka kita bisa jadi cukup membangun 1 atau 2 insinerator buat memenuhi kebutuhan Jakarta. Dengan metode kombinasi ini, lapangan kerja di sektor persampahan masih dapat dipertahankan di tengah-tengah krisis lapangan kerja dan badai PHK yang melanda negara kita sekarang ini. Di luar masalah pengolahan sampah, bisnis PLTSA juga menghadapi kendala di bagian penjualan listrik yang dihasilkan. Pembangunan insinerator adalah ancaman buat bisnis listrik konvensional dan industri tambang batubara. Pastinya, memuluskan regulasi penjualan listrik ke jaringan PLN nggak bakalan mudah dan akan menghadapi gangguan dari sektor-sektor industri yang terancam dengan kehadiran teknologi ramah lingkungan ini. Jadi, pastinya sebelum bisa membangun 1 insinerator, pekerjaan rumah Mas Pram sangat banyak. Mulai dari meminta pemerintah pusat untuk membuat regulasi yang mendukung, sosialisasi dan meyakinkan semua pemangku kepentingan persampahan, mencari investor yang benar-benar menguntungkan warga Jakarta, hingga mencari lokasi pabrik insinerator yang bisa diterima oleh warga setempat. Jadi, gimana nih kalau menurut kalian? Kita dukung gagasan Mas Pram untuk membangun insinerator buat beresin masalah sampah Jakarta yang terus menumpuk? Ya, tulis masukan kalian di kolom komentar.